Insiden kecelakaan antara kereta api dan truk terjadi di perlintasan kereta di Kota Blitar, Jawa Timur, Selasa malam. Truk Fuso yang mendadak mati saat berada di tengah perlintasan tertabrak kereta hingga kondisi truk rusak parah. Terjadi trouble. Inilah rekaman video yang diambil oleh warga saat sejumlah orang berusaha mendorong truk Fuso yang macet saat melintas di perlintasan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Senen Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Namun naas, upaya mendorong truk tersebut dari tengah perlintasan gagal sehingga tabrakan antara kereta dengan truk Fuso tak bisa dihindarkan. Akibat tabrakan ini, truk terseret hingga terpental sejauh 3 meter dari lokasi tabrakan. Berdasarkan keterangan saksi, truk yang semula melintas dari arah utara tetap melaju saat palang pintu mulai tertutup. Namun naas, mesin truk tiba-tiba mati saat berada di tengah perlintasan sehingga sopir langsung keluar dan meminta bantuan warga. Terus palang itu mau nutup, perkiraan kalau ditutupkan itu masih sampai tengah-tengahnya si bak. Akhirnya si truknya itu berusaha disuruh melewati rel, ternyata mau melewati rel itu sudah tidak bisa. Mesin sudah mati, dibantu dorong masyarakat yang ada di sini pun sudah nggak bisa bergerak. Ya menolong untuk mendorong truk untuk supaya mundur, ternyata sudah nggak bisa bergerak truknya. Akhirnya semua yang mendorong dengan lari dari menjauh dari si truk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kondisi truk rusak parah. Polisi pun telah melakukan evakuasi dan penyelidikan atas peristiwa kecelakaan ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Akibat melaju dengan ugal-ugalan, sebuah bus antar kota di Lumajang, Jawa Timur tertabrak truk bermuatan pasir. Kerasnya benturan membuat supir bus terjepit di ruang kemudi, sehingga 3 orang alami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bus antar kota dan truk bermuatan pasir terjadi di Jalan Nasional, tepatnya di Desa Melawan, Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Bus jurusan Surabaya Jember yang mengangkut 20 penumpang dikemudikan Abdullah, usia 43 tahun, warga Kecamatan Kelakah, Lumajang. Kecelakaan diduga akibat supir bus yang melaju secara ugal-ugalan dan melanggar marka jalan hingga menabrak truk yang melaju dari arah yang berlawanan. Akibat kerasnya benturan, sopir bus sempat terjepit di ruang kemudi yang ringsek. Sopir bus akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selain sopir bus, 2 penumpang yang duduk di belakang sopir juga mengalami luka-luka akibat benturan dan pecahan kaca. Ada suara jeduk, jedar gitu. Saya bangun, saya tangkap kursi juga, kaki semua orang-orang. Oh gitu. Tapi jenengan tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Yang luka ada berapa orang penumpang tadi? Penumpangnya 20-an sih. 20-an. Kondisi sopir selamat atau gimana? Nah, itu kurang tahu. Tadi sopirnya emang dijepit. Tapi udah berhasil dievakuasi. Ya. Ini bus dari mana mau kemana, Mas? Ini dari Surabaya mau ke Jember. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun lalu lintas sempat tersendat lantaran posisi badan bus melintang di tengah jalan. Sementara itu diduga karena sopir mengantuk, sebuah truk gandeng menaiki pembatas jalan dan terguling di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Seluruh muatan truk berupa pakan ternak tumpah dan menutup badan jalan. Truk gandeng pengangkut pakan ternak ini terguling di Jalan Raya Jombang, Surabaya, tepatnya di Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Seluruh muatan truk berupa pakan ternak tumpah dan menutup badan jalan. Truk pengangkut pakan ternak ini melaju dari Surabaya menuju ke arah Jombang. Beruntung Muhammad Irfan, 30 tahun, supir truk asal Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, selamat. Diduga peristiwa kecelakaan ini terjadi karena supir truk mengantuk sehingga terjadi microslip. Supir tidak bisa menguasai setir sehingga truk oleng dan naik ke atas pembatas jalan hingga menabrak tiang PJU.
kendaraan tersebut berjalan dari arah timur ke barat. Sampai di TKP, kemudian dari truk tersebut ke kanan sehingga naik ke median jalan dan menabrak tiang PJU. Selanjutnya terguling dan muatannya tumpah ke jalan. Muatan apa itu? Untuk muatan pakan. Ada korban ada? Tidak ada korban, hanya material. Hasil pemeriksaan kira-kira karena apa? Nabraknya itu dah. Untuk penyebabnya masih kami dalami, Mas. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, meski demikian arus lalu lintas di lokasi kejadian tersendat. Sebuah mobil elf yang mengangkut rombongan takziah warga Tuban, Jawa Timur mengalami kecelakaan dan masuk ke area pesawahan. Suasana panik menyelimuti para penumpang usai terjadi benturan keras. 1 orang penumpang dilaporkan meninggal dunia di tempat. Sementara 12 lainnya mengalami luka-luka, mulai dari ringan hingga berat. Sebuah minibus yang mengangkut rombongan takziah hilang kendali hingga terperosok ke sawah di Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Peristiwa itu mengejutkan warga sekitar yang langsung menolong para korban. Dari keterangan saksi, kecelakaan terjadi diduga saat sopir kaget menghindari sepeda motor. Ia banting setir ke kiri hingga masuk ke area pesawahan. Akibat kecelakaan ini, 1 penumpang meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara 12 penumpang lainnya yang juga merupakan warga Bancar mengalami luka-luka. Seluruh korban luka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait keberadaan sepeda motor yang menjadi pemicu kecelakaan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto Anyus melaporkan. Seorang lansia pengendara sepeda motor di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tewas setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah truk. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala akibat terlindas ban truk. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan RTA Milono, Kelurahan Kereng, Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seorang lansia pengendara motor yang diketahui bernama Ali Yasan, usia 72 tahun, tewas di lokasi kejadian setelah motor yang dikendarainya ditabrak truk yang dikemudikan oleh Randy Ade Saputra, usia 22 tahun. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka parah di bagian kepala setelah terlindas ban truk. Setiba di lokasi kejadian, petugas Satlantas Polresta Palangkaraya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban ke kamar jenazah RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Dari arah Kereng Bangkirai, truk menuju arah Bundaran Besar melaju di kecepatan yang sedang, kemudian dari sampai di lokasi kejadian, kemudian ada sepeda motor di arah kiri mau menuju ke jalan raya sehingga terjadi terserempet oleh truk. Korban tewas di Iya, korban tewas di lokasi. Lukanya terlindas oleh Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polresta Palangkaraya. Petugas telah membawa kedua kendaraan yang terlibat serta meminta keterangan dari pengemudi dump truk. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainus melaporkan. Sejumlah pelajar di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat nyaris menjadi korban kecelakaan setelah terjatuh dari atas atap kendaraan umum yang mereka tumpangi. Peristiwa ini terjadi akibat kendaraan mengerem mendadak saat menghindari seorang siswi yang akan menyeberang jalan. Sejumlah pelajar terjatuh dari atas atap kendaraan umum di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kejadian bermula saat seorang siswi hendak menyeberang jalan sehingga kendaraan yang ditumpangi para pelajar melakukan rem mendadak yang menyebabkan 4 siswa terpental dan jatuh ke aspal tepat di depan kendaraan. Beruntung keempat siswa tidak mengalami luka serius. Namun usai kejadian bukannya jerah, para pelajar kembali naik ke atas atap kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. Praktik membawa penumpang di atas atap kendaraan khususnya pelajar di wilayah Pantih, Rau, dan Tapus kerap terjadi. Kami mengimbau kepada pengusaha
usaha dan pemilik kendaraan jangan dinaikkan penumpang di atas atap karena ini adalah membahayakan kepada keselamatan. Diharapkan adanya kerjasama dari instansi terkait dan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan ini secara serius. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes Anyus melaporkan. Seorang remaja di Sukabumi, Jawa Barat jadi korban serangan pelemparan bom Molotov oleh sekelompok orang tak dikenal. Akibat kejadian itu korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Beginilah kondisi MZ setelah menjadi korban serangan bom Molotov yang dilemparkan oleh sekelompok orang tak dikenal di Kampung Benteng, Desa Kutajaya, Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Korban alami luka bakar serius di sekujur tubuh akibat api yang mengenai sebagian tubuhnya. Pecahan botol yang berisi bahan bakar masih berserakan di lokasi kejadian. Polisi langsung mengamankan sejumlah barang bukti sisa-sisa bom Molotov yang dilempar para pelaku. Saat kejadian, korban tengah membantu warga yang sedang pindah rumah. Tiba-tiba sekelompok orang datang dan langsung menyerang korban. Para pelaku juga diketahui mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Kondisi saat ini pasien seperti apa, Pak? Nah, stabil sih, stabil. Sekarang lagi observasi di ruangan NAS. Kini Satreskrim Polres Sukabumi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku beserta motifnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kasus pembunuhan seorang security hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya memicu gelombang protes warga. Ratusan kerabat dan rekan korban memblokade jalan utama menuntut polisi segera menangkap pelaku dalam waktu 24 jam. Kasus pembunuhan seorang security hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya memicu gelombang protes warga. Aksi blokade terjadi di Jalan Samratulangi, tepat di depan Tugu Siswa Kota Sorong. Aksi ini dipicu kematian seorang security hotel Maxi Bless yang tewas ditikam orang tak dikenal. Masa yang didominasi pihak keluarga menutup ruas jalan menggunakan ban bekas dan kayu yang dibakar di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas lumpuh total dan kendaraan terpaksa memutar balik. Bahkan sejumlah pertokoan dan kawasan Kampung Baru tutup lebih awal guna menghindari aksi anarkis massal. Peristiwa penikaman terjadi di Jalan Puncak Arfak, Kelurahan Kampung Baru sekitar pukul 3.25 waktu Indonesia Timur dini hari. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dunia akibat luka tusuk di sekujur tubuh. Ketegangan sempat terjadi saat aparat Polsek Sorong Barat dan Polresta Sorong Kota datang ke lokasi. Upaya polisi membuka blokade mendapat penolakan dari massa. Cepat untuk mengungkap siapa pelaku daripada kasus pembunuhan ini. Dan saya sudah kasih waktu itu 1 jam pertama dari jam 12. Saya ketemu tadi di Polsek 12, saya belum balik 3 kali. Saya ketemu sama pihak kepolisian. Tapi pihak kepolisian kembali datang respon pembongkaran tanpa ada respon dari pihak kepolisian bahwa mereka sudah tangkap pelaku. Pihak tim penyelidik sedang bekerja dan mencoba bagaimana untuk melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku atau terlapor. Kalau terduga pelaku sudah teridentifikasi apa belum sebenarnya? Sebentar dalam penyelidikan. Oke. Hingga malam hari blokade jalan masih berlangsung. Aparat terus berupaya melakukan pendekatan persuasif agar akses jalan kembali normal. Polisi menegaskan akan mengungkap kasus ini secepatnya, sementara warga menuntut langkah konkret untuk menjamin keamanan di Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Seorang pria warga negara Prancis ditemukan tewas membusuk di dasar jurang sedalam 30 meter di Ubud, Bali. Korban sebelumnya dilaporkan hilang selama 3 hari usai minum minuman keras bersama teman-temannya. Proses evakuasi jenazah warga negara asing ini berlangsung dramatis karena kondisi medan yang terjal dilakukan petugas gabungan dari BPBD Gianyar dan polisi. Gersias Sebastian Jos Bernard, pria 30 tahun warga negara Prancis, ditemukan tewas di dasar jurang di kawasan Banjar Kutukaja, Ubud, Bali.
Setelah lebih dari 2 jam, korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Denpasar. Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui minum minuman keras bersama teman-temannya di sebuah villa tak jauh dari lokasi kejadian. Diduga korban terjatuh ke dalam jurang setelah mengkonsumsi minuman keras. Sesuai informasi masyarakat, ditemukan jenazah yang diduga WNA di jurang di Desa Petulu, tepatnya di Banjar Petulu Kaje. Jadi kami koordinasi dengan Polsek Ubud untuk melakukan cross check ke lapangan dan memang dinyatakan memang benar adanya jenazah WNA tersebut. Dan tim gabungan turun bersama hingga pukul 21.30 jenazah bisa kami evakuasi. Saat ini kasus tersebut dalam penanganan Polres Gianyar dan Polsek Ubud Bali. Dari Kabupaten Gianyar Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Panakukang meringkus seorang pelaku pembobolan bengkel saat berjualan di pinggir jalan. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa onderdil motor yang disembunyikan pelaku di sebuah rumah kosong. Seorang buruh harian lepas ditangkap polisi usai membobol dan mencuri puluhan suku cadang kendaraan dan alat bengkel di salah satu bengkel di Jalan Dr. Leimena, Makassar, Sulawesi Selatan. Pengungkapan kasus berawal saat tim anggota Opsnal Polsek Panakukang melintas di Jalan Urip Sumoharjo depan Taman Makam Pahlawan melihat pelaku berjualan di pinggir jalan. Polisi yang sudah mengantongi ciri-ciri pelaku langsung menangkapnya dan dibawa ke sebuah rumah kosong yang merupakan lokasi tempat pelaku menyimpan sejumlah barang onderdil hasil curiannya. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku seluruh barang curian belum sempat dijual. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan kelengahan pemilik bengkel. Motifnya yaitu dia membobol bengkel yang sudah dalam keadaan tutup sehingga tidak ada penghuninya. Apa saja yang dari pelaku diamankan? Dari barang yang diamankan yaitu ban, alat-alat motor seperti kampas rem, laher, termasuk peralatan pertukangan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kelola 3 situs judi online beromset ratusan juta rupiah pasangan suami istri di Penjaringan, Jakarta Utara ditangkap Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Polisi menggerebek pasangan suami istri pengelola situs judi online di salah satu unit apartemen Penjaringan, Jakarta Utara. Kedua pelaku bertugas sebagai telemarketing dan pengelola situs judi online. Meski sempat mengelak dan tak mengakui perannya, namun saat isi laptop dibuka polisi, mereka tak bisa berkutik. Dari hasil pemeriksaan, omset dari 3 situs judi online yang dikelola para pelaku mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Pengungkapan ini bermula dari hasil patroli cyber yang kami lakukan oleh personel Subdit Resmob, di mana kita menemukan adanya website yang diduga menyelenggarakan perjudian online. Dari hasil analisa IT dan juga pengembangan tim di lapangan, ditemukan adanya praktek jual beli rekening yang digunakan oleh para pelaku sebagai sarana pengoperasionalan website judi online tersebut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya. Saat ini, polisi tengah mendalami keterlibatan jaringan internasional judi online. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 3 petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2B Blitar, Jawa Timur diduga terlibat jual beli kamar sel khusus. Setiap napi yang tertarik dipatok bayaran hingga ratusan juta rupiah.
Tiga oknum lapas kelas 2B Blitar berinisial AK, RG, dan W kedapatan melakukan pungutan liar yakni jual beli kamar sel. Pungli ini terbongkar usai 3 narapidana mengadukan 3 oknum tersebut pada kepala lapas yang baru. Dari hasil penyelidikan diketahui pada akhir 2025 lalu, ketiga oknum tersebut menawarkan sel khusus dengan bayaran 100 juta rupiah. Namun setelah negosiasi, 3 napi menyetor 60 juta rupiah untuk dapat kamar khusus selama menjadi warga binaan. Ketiga oknum itu diketahui merupakan kepala keamanan lapas dan 2 sipir. Nah, di sini sebenarnya kamar mewah tidak ada, cuman ada kamar yang bisa untuk ibadah sampai dengan sholat isya. Itulah kamar D1 namanya. Itu kabarnya ya, karena menurut dugaannya sampai 100 juta, cuman tawar-menawar rata-rata di 3 orang tuh 60 juta. 60 juta. Nanti ini tiga napi ya. 3 tahunan dia, 3 orang. Saat ini kedua sipir tersebut telah dipindahkan ke Kanwil Ditjenpas Jawa Timur untuk diperiksa. Sementara kepala keamanan lapas saat ini masih dalam masa pendidikan. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan.